Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Masih di Tableau for Data Science. Hari ini kita akan mengenal tentang Quick Table Calculation dan filter. Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita buka Tableau, dan kita set datanya seperti yang sudah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Pastikan sudah seperti ini, lalu kita masuk ke worksheet-nya. Kita akan melihat bagaimana sales per tahunnya. Berarti kita masukkan sales, dan kita masukkan order date-nya. Tapi di sini saya tidak perlu grafik, saya akan ubahnya ke dalam bentuk table. Nah, seperti ini. Dan saya ingin informasi lebih detail, bukan per tahunnya, tapi per quarter-nya. Sekarang saya ubah per quarter. Nah, jadi seperti ini. Jadi kelihatan quarter satunya 2011 ke 2012, ya. Lalu ke 2013, tapi masih di quarter satunya. Jadi saya akan membandingkan per quarter di antar tiap tahun. Karena biasanya perusahaan kan seperti itu, perbandingan sales-nya adalah per quarter antar tahun. Dan biasanya yang dibandingkan itu bukan angkanya, tetapi pertumbuhannya. Bisa dalam angka ataupun persentase. Misalkan aja dalam bentuk persentase. Gimana caranya? Cara yang normalnya adalah kita masukkan ke dalam Excel si data source-nya. Di Excel-nya kita tambahkan satu lagi, itu untuk angka yang berisikan peningkatan sales-nya. Tapi kan itu lama ya, kita harus buka Excel-nya, lalu kita save, lalu di bagian data source ini kita masukkan lagi kolomnya. Nah, Tableau ini punya fitur yang namanya Quick Table Calculation. Caranya gini, tinggal diklik kanan, Quick Table Calculation, misalkan kita lihat berapa perbedaannya. Nah, di sini kelihatan perbedaannya. Dari 2011 ke 2012, di 2012 naik 63 ribuan. Ya. Kemudian ke 2013, salesnya naik 165 ribuan, dan seterusnya. Gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh kita ubah di Excel-nya. Bisa langsung di Tableau-nya. Misalkan aja kita nggak mau nih dalam bentuk angka, kita inginnya dalam bentuk persentase. Gimana caranya? Tinggal klik kanan aja, pilih yang persentase. Seperti itu. Di sini ada juga banyak yang lainnya, bisa kalian teman-teman coba. Lalu juga ada settingan seperti ini, bisa kita edit di sini. Edit. Misalkan kita pengen angkanya itu bukan berdasarkan perbandingan tahun sebelumnya. Kalau ini kan tahun 2012 dibandingkan dengan 2011. 2014 yang ini berarti selisih 2014 dengan 2013. Nah, kita pengennya selisih dari tahun awal misalkan. Nah, itu bisa di sini. Caranya tinggal relative to, masukkan ke first. Nah, jadi dibandingkan berdasarkan tahun yang paling awal. Atau berdasarkan tahun setelahnya, bisa kita pilih next. Atau berdasarkan tahun terakhir, bisa kita pilih last. Ya, nanti bisa kalian coba. Lalu bisa juga arah perbandingannya. Kalau arah perbandingannya across, berarti di seberangnya. Ya, kan 2014 seberangnya, ya kan? Jadi maksudnya layout di dalam tabelnya. Bisa juga bawahnya, ya. Atau across sebelahnya lalu bawahnya, gitu. Dan seterusnya, gitu ya. Bisa juga berdasarkan field spesifik. Misalkan year, tahunnya, ya. Quarter of order date, si quarternya. Seperti itu. Ini tidak akan kita ubah. Nah, jadi seperti ini. Itu adalah gunanya Quick Table Calculation. Sekarang kita akan lihat bagaimana pertumbuhan salesnya per distributor. Kemarin kita udah buat distributornya. Ini saya akan drag ke rows. Nah, nanti akan kelihatan distributor apa, di kuarter berapa, pertumbuhannya bagaimana di tiap tahun di kuarter tersebut. Ternyata ini di kuarter pertama dia menurun dari 2011 ke 2012.
kemudian menurun lagi, kemudian naik lagi. Gitu. Di sini sudah kita bisa lakukan analisis. Tapi supaya analisisnya lebih tajam lagi, kita akan gunakan filter. Kita buat filternya, caranya gini. Klik kanan, lalu pilih filter. Lalu kita setting range-nya seperti apa. Di sini kita set dari angka 1. Oke. Nah, nanti akan terlihat bagaimana perubahannya. Tapi kalau seperti ini kan masih banyak ya, masih terlalu banyak datanya. Nah, kita pengen melihat nih, yang paling besar perubahannya itu distributor yang mana sih? Itu kalau misalkan kita filter sedikit-sedikit, misalkan kita set lagi filternya ya. Kita edit, misalkan kita set lagi jadi segini. Gitu ya, kan akan mengecil tuh. Kemudian kita set lagi filternya jadi segini, gitu ya. Dan seterusnya, itu akan memakan waktu. Nah, caranya gini. Kita klik kanan di sini, lalu pilih Show Filter. Nah, nanti akan muncul di sini nih. Di sini kita bisa set. Nah, jadi dinamis. Kita coba set terus. Nah, akan kelihatan. Ternyata distributor ES itu memiliki perubahan sales yang paling besar di tahun 2014. Kalau kita mundurkan, ya, ada IN, ES juga bertambah nih. Di kuartal 2-nya bertambah. Tadi kan kuartal 3 dan 4. Kita coba cek ya. Nah, ya. Kuartal 3 dan 4 bertambah lagi kuartal 2, ya. Kemudian ada IN. Nah, IN bertambah lagi. Nah, IN, ES ya. ES bertambah, semuanya ada. Dan seterusnya. Analisis berikutnya bisa kita lihat lagi. Misalkan, di mana nih si IS sama IN ini? Lalu, produk yang mana nih yang laku, yang menyebabkan si salesnya ini berubah dengan cepat? Dan seterusnya. Jadi itu adalah contoh pemakaian Quick Table Calculation, filter, dan show filter. Masih banyak materi yang akan bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di video berikutnya.